Shalom pemirsa yang kami kasihi dimanapun Anda berada saat ini. Kembali kita bersama dalam diskusi Sekolah Sabat dari Studio Voice of Seven, Surabaya, Jalan Tanjung Anom nomor 7. Kita akan mengadakan kegiatan ini. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi dimanapun berada, rindu untuk dilayani, boleh menghubungi nomor telepon yang ada di layar Anda. Pada saat ini kita akan memasuki diskusi pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-6 dengan judul Musuh di Dalam. Adapun kedua narasumber kita pada saat ini, yang pertama adalah Pendeta Muda Renoldi Nati. Beliau melayani di SSC Trenggalek. Shalom Pendeta. Shalom Pak Pendeta. Baik, yang kedua adalah Pendeta Muda Rego Naldo Panggabean. Beliau melayani di Jemaat Bojonegoro dan juga Jemaat Tuban. Shalom Pendeta. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Baik, kita akan memulai pelajaran ini. Terlebih dahulu kita tentunya rindu untuk menerima curahan Roh Kudus supaya kita boleh memahami, mengerti, dan merindukan untuk boleh mengubahkan hidup kita dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama-tama yang akan berdoa adalah Pendeta Muda Rego Naldo Panggabean. Oke, kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, pada kesempatan di pagi yang indah ini, di mana kami sangat bersyukur terlebih Tuhan masih memberkati kami, dan juga pada saat ini, di mana kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat yang ke-6 yang membahas tentang musuh di dalam. Agar kiranya pun Tuhan dapat membantu kami, agar kami dapat mempelajari dengan baik, memahami dengan baik, dan terlebih dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Ini doa dan harapan kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran yang ke-6 dengan judul Musuh di Dalam adalah pelajaran yang akan kita pelajari dari kitab Yosua, khususnya kitab Yosua pasalnya yang ke-7. Tetapi terlebih dahulu kita akan membaca bacaan ayat inti kita yang terdapat di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, yang memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Kita lihat di dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-7, bagaimana ini merupakan adalah satu kisah yang tragis ya. Oleh karena cerita ini berbicara tentang bagaimana ketika bangsa ini menurut, mereka akan menang, dan ketika mereka tidak menurut, mereka tidak akan menang. Sebuah cerita yang tampaknya sangat jelas sebenarnya. Tetapi kalau kita renungkan dalam kehidupan kita, sebenarnya kita memiliki pengalaman yang sama seperti bangsa ini. Mungkin kita pernah membuat sebuah rencana yang sangat hebat dan kita mengharapkan sebuah hasil juga yang hebat. Tetapi kadang-kadang bahkan seringkali kita lupa bahwa ada kuasa yang hebat di luar kuasa kita sebenarnya yang menjadikan itu boleh berhasil. Pengalaman ini kiranya akan menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi saya dan saudara dalam kehidupan kita ke depan ini. Untuk mempelajari pelajaran ini lebih dalam, kami memohon kepada narasumber kami yang pertama, Pendeta Muda Nati, untuk boleh memberikan pemaparannya. Kami persilahkan. Terima kasih kepada pendeta telah berikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kesimpulan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, salam jumpa buat saudara sekalian. Panggilan Tuhan
dari firman-Nya di minggu ini, dari pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang keenam adalah musuh di dalam. Saudara-saudara, musuh dari luar saja sudah sangat berbahaya, ya. Apalagi musuh dari dalam, lebih sangat-sangat berbahaya. Begitu juga dengan Pak Pendeta tadi sudah menyampaikan tentang menyinggung sedikit dalam pelajaran sekolah sahabat ini. Jadi, saudara-saudara, musuh dari dalam bisa saja diri kita sendiri, ya. Dan ini sangat-sangat berbahaya bagi diri sendiri. Dan kita mudah kalahkan orang lain, tapi diri sendiri sulit dikalahkan. Saudara-saudara, kita ingat bahwa dosa muncul di surga dari diri Lucifer, bukan dari luar. Dan Roh Nubuat katakan timbulnya dosa di surga dari diri Lucifer itu sendiri. Dan itu sangat misterius, tidak ada yang mengetahuinya. Itulah sebabnya, makanya firman Tuhan dari pelajaran sekolah sahabat petang mengatakan bahwa bangsa Israel dalam melakukan tanda yang berbahaya bukan dari luar, tapi musuh dari dalam. Dan tantangan yang paling berat yang dihadapi Israel itu bukan tembok, ya, bukan pertahanan atau benteng kota Kanaan atau perintah atau teknologi militer yang canggih, bukan. Tapi di sini kepala dari orang-orang Israel yang mengabaikan. Biasa sekali pelajaran sekolah sahabat Yesus, saudara. Jadi kita sedang berada di dan musuh penghalang dalam sampai kita menghalangi pekerjaan Tuhan dan diri kepada Tuhan agar kita tidak menjadi musuh di rumah tetangga, di gereja, kerja. Nah, dan itulah sebabnya maka kita melihat dalam pelajaran yang berikutnya di mana Tuhan juga mengingatkan kepada kita penyebab kekalahan bangsa Israel di Ai. Nah, kita juga lihat penyebabnya kenapa. Dan Alkitab juga menyatakan ada dua masalah, ya, penyebab kekalahan bangsa Israel di Ai. Yang pertama, dosa ketamakan dari Akad, dan kedua, dosa yang percaya diri yang berlebihan, yaitu mengandalkan kekuatan mereka sendiri dan tidak bertanya. Nah, ini saudara-saudara, makanya di dalam kitab Yosua 7 ayat 11 dikatakan Allah gambarkan dosa akan secara bertahap, di mana dosa akan melanggar perjanjian Allah, mengambil barang yang dikhususkan Tuhan, dan mencuri, menyembunyikan, dan menaruh barang yang dikhususkan Tuhan. Saudara, hati-hati dengan barang yang sudah dikhususkan Tuhan. Kalau sudah dikhususkan Tuhan, kita jangan sampai menggunakan barang yang sudah dikhususkan Tuhan. Nah, dan setelah itu, bangsa Israel juga berhasil menaklukkan Yeriko dengan mudah. Dan itulah penyebabnya kenapa bangsa Israel kalah, ya karena mereka bisa mengalahkan bangsa Yeriko, dan akhirnya disitulah mereka sudah percaya diri bahwa mereka akan menang. Nah, ketika hendak menyerang kota Ai, mereka berpikir kota itu kecil dan lemah. Mereka berpikir seperti itu. Jadi strateginya mereka bisa mengalahkan. Tetapi mereka juga tidak meminta petunjuk Tuhan. Hanya mengirim sebagian pasukan. Akibatnya kita lihat, akibatnya mereka kalah dan lari ketakutan. Nah, setelah itu barulah mereka sadar dan berdoa dan meminta pimpinan Tuhan, dan mereka menang dalam pertempuran berikutnya. Dan begitu juga, saudara, ada pertanyaan, mengapa dosa akan akibatnya semua orang Israel alami? Kenapa hanya satu orang yang melakukannya, tapi satu bangsa Israel itu kena semuanya? Kenapa itu? Dan inilah pertanyaan, bangsa Israel kalah dalam peperangan di Ai karena Israel diperlukan Tuhan sebagai kesatuan. Ingat, karena Israel diperlukan Tuhan sebagai kesatuan yang tidak
terpisahkan dari bangsa pilihan. Makanya satu atau dua orang yang berbuat dosa menimbulkan rasa bersalah bagi semuanya. Itu. Jadi satu orang dua orang yang melakukan semua akan mempunyai akibatnya karena Tuhan sudah memberi apa? Kesatuan. Begitu juga dalam rumah tangga. Allah jadikan kesatuan. Bahkan juga di gereja Allah menjadikan kita satu kesatuan. Jadi hati-hati agar jangan kita mendatangkan dosa dan akibatnya bagi kita semua. Nah, begitu juga dengan pelajarannya yang saya di pelajaran berikutnya di hari Senin juga, di situ juga dosa akan itu ia tutupi dengan baik. Tidak ada yang tahu. Jadi akan itu menutupi dengan baik dosanya. Tetapi hati-hati saudara-saudara, Allah bertindak sebagai saksi yang sangat jelas. Dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Di dalam Mazmur menyatakan mata Tuhan itu tajam. Mazmur 139 ayat 1 dan 16. Dan Allah tahu tersembunyi dalam hati. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Jadi dosa yang kita lakukan walau orang lain tidak tahu, tapi Allah itu tahu. Kita tidak bisa menipu Tuhan. Lihat saudara-saudara. Dan Alkitab juga mengatakan luar biasanya sikap dan tindakan Yosua kepada Akan yang bersalah dengan sapaan kepada Akan anakku. Jadi sapaan Yosua bukan karena menunjukkan usia, bukan. Tapi tindakan Yosua dalam mendekati keadilan di mana hati Yosua dipenuhi dengan belas kasihan kepada Allah. Jadi Yosua ini kalau saya lihat dalam pelajaran sekolah sahabat ini, dia adalah salah satu pemimpin yang sangat luar biasa. Ya, bagaimana kita melihat dalam pelajaran yang sudah kita lalui, bahwa di situ juga dia membantu beberapa yang sudah membohongi dia dan begitu juga sudah menipu dia, tetap dia memberikan suatu pengampunan kepada mereka. Dan begitu dan firman Tuhan dari pelajaran sekolah sahabat ini mengatakan bahwa sikap Yosua menyatakan kepada Allah yang tidak pernah kasar, tidak pernah mengeluarkan perkataan yang pedas. Jadi apa yang dilakukan Yosua itu sudah sangat-sangat dia melakukan sesuai dengan karakter Tuhan. Ya, dia mengasihi, dia mencintai, dan dia juga memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Makanya di sini ada kutipan di dalam di buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 380 dikatakan Yesus tidak segan mencela kemunafikan, kurang percaya, kejahatan, tapi air mata dalam suaranya ketika ia mengucapkan celanya yang menyakitkan itu. Dan begitu juga dengan pelajaran yang berikutnya, di pelajaran yang hari Selasa, di mana Yosua juga meminta Akan untuk melakukan dua hal dalam kesalahannya. Yang pertama, kita melihat menghormati Allah dengan memuliakan dia. Dan yang kedua, dia harus mengakui apa yang telah ia lakukan tanpa menyembunyikan dan mengakui dosanya, tapi Alkitab menunjukkan pertobatannya Akan. Saudara-saudara, dosa akan mengingatkan kita pada kejatuhan Adam dan Hawa. Ya, kita masih ingat ya kejatuhan Adam dan Hawa. Dan dosa juga kita melihat keinginan Tuhan, keinginan dan mengambil yang dilarang Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan itu juga dosa. Jadi Adam dan Hawa dan pilihan Akan itu mengungkapkan bahayanya dosa ketamakan, dosa ketidakkepercayaan kepada Allah. Hati-hati saudara-saudara. Dan juga di sini dikatakan bahwa dosa ketamakan itu sama dengan mencurigai Allah, tidak menginginkan yang terbaik bagi umatnya, dan menyembunyikan kenikmatan yang sangat indah kepada umatnya. Jadi, saudara-saudara, sikap Rahab ini menyembunyikan kedua pengintai dan sikap Akan menyembunyikan baju efod. Jadi keduanya ini melakukan tindakan menyembunyikan Rahab dan menyembunyikan. Jadi Rahab juga menyatakan kepakaan, kebaikan, tapi Akad itu menyatakan keserakahan. Jadi saudara-saudara, minta Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus agar jangan kita jadi musuh bagi Allah karena kesalahan kita. Mintalah tuntunan Roh Kudus agar kita jangan sampai seperti ini. Dan begitu juga kita juga minta kepada Tuhan agar apa yang kita lakukan semuanya itu hanya kemuliaan nama Tuhan.
Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Pendeta. Puji Tuhan, terima kasih kepada Pendeta Nati yang sudah memberikan kepada kita sebuah gambaran bagaimana peperangan yang secara matematika sebenarnya sangat mudah untuk dimenangkan oleh bangsa Israel ketika mereka menyerang Ai. Tetapi oleh karena ada satu dosa atau satu orang sehingga mereka harus kalah. Sebagaimana ayat inti kita katakan, Tuhan melihat hati. Tuhan menginginkan umat Tuhan ini bersatu. Bahkan pelajaran yang sudah dijelaskan barusan memanggil kita untuk menyadari bahwa bila mana kita ada di satu komunitas, bila mana kita ada di satu perkumpulan umat Tuhan, kita mari menilik hati kita masing-masing. Jangan sampai oleh karena dosa kita, kepentingan diri kita, menyebabkan komunitas ini menjadi kalah dalam peperangan rohani mereka. Kita harus kembalikan kemuliaan kepada Tuhan, dan Tuhan memanggil saya dan saudara untuk mengakui di hadapan Tuhan bila mana memang ada salah dan dosa kita, untuk kita akui sejujur-jujurnya. Dan Tuhan adalah Allah yang baik dan setia, yang tahu hati dan akan mengampuni saya dan saudara. Baik, kita rindu untuk memperdalam kembali lebih lanjut pelajaran kita yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Rego Analdo. Kami persilahkan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta sudah memberikan kesempatan di hari ini di mana kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat yang tentu saja menjadi pelajaran yang menarik karena ini bisa dibilang berhubungan juga dengan kehidupan kita. Tadi sudah dijelaskan di pelajaran di hari Minggu dan juga hingga di pelajaran di hari Selasa yang membahas tentang mengapa bangsa Israel mendapatkan sebuah kekalahan. Sedangkan tadi pendeta katakan sebenarnya kalau dari hitung-hitungan bangsa Israel ini bisa saja menang. Akan tetapi dikarenakan ada seseorang yang tentu saja bisa dibilang melanggar apa yang sudah dilarang oleh Tuhan mengenai tentang tentu saja ini kedagingan kita, ya kan? Sebagai manusia tentu yang paling besar adalah tentang kedagingan. Karena kita manusia yang berdosa, manusia yang mempunyai kelemahan dan juga kesalahan dalam kehidupan kita. Dari kehidupan satu orang ini tentu kita kembali mengingat dalam kitab Kejadian di awal manusia jatuh ke dalam dosa. Yang dimana kalau kita lihat dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, awal mula manusia jatuh ke dalam dosa dikarenakan berapa orang? Satu orang, yaitu Hawa. Dan begitu juga dengan sebuah peristiwa yang bisa kita lihat di dalam kitab Yosua. Kekalahan yang dialami oleh bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua dikarenakan satu orang yang bernama Akan. Nah, yang menariknya di sini sama-sama kasusnya yang dimana awal mula jatuh dikarenakan melihat melihat kalau peristiwa ataupun kejadian pada Hawa, dia melihat buah itu menarik dan mengambilnya. Dan begitu juga dengan Akan. Dia melihat barang-barang itu bisa dibilang barang-barang yang mahal, barang-barang yang mewah. Tentu sebagai manusia ada kelemahannya, ada hawa nafsunya yang menyebabkan akan mengambil barang-barang tersebut. Itulah mengapa bisa dikatakan dosa itu mencurigai Allah, tidak menginginkan yang terbaik bagi makhluknya. Dan dosa akan ketamakan adalah dosa ketidakpercayaan. Kita ketahui dalam pelajaran di hari Minggu hingga Selasa di mana bangsa Israel mengalami ataupun menghadap suatu peristiwa yang dipenuhi akan kekalahan. Tetapi di dalam pelajaran di hari Rabu hingga di pelajaran hari Kamis,
tentu kita bisa melihat adanya sebuah harapan. Maka daripada itu, judul pelajaran di hari Rabu, pintu harapan. Nah, menjadi pertanyaannya, sebuah harapan ini berasal dari mana? Dan mengapa di dalam pelajaran di hari Minggu hingga pelajaran hari Selasa, bukan hanya tentang ketamakan yang menimbulkan mereka kekalahan, tetapi karena apa di balik selanjutnya? Nah, yang pertama, kenapa bangsa Israel mengalami kekalahan selain dikarenakan sebuah ketamakan ataupun dosa dari seorang yang bernama Akan, ada hal yang menyebabkan mereka mengalami kekalahan. Yang kedua, yang menyebabkan mereka mengalami kekalahan karena di dalam pelajaran di hari Senin, di situ dikatakan mereka mengandalkan ataupun lebih percaya pada diri mereka sendiri, ataupun bisa dibilang mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Nah, kalau dalam logika manusia tentu seperti yang tadi disampaikan oleh pendeta Beni mengatakan, oh kalau dalam hitung-hitungan bisa kita menang ini, bisa kita maju melawan mereka dengan prajurit kita yang banyak. Nah, itulah yang menyebabkan mereka kalah dikarenakan mereka terlalu percaya diri ataupun terlalu mengandalkan kelebihan diri mereka sendiri, tidak melibatkan Tuhan. Nah, itulah mengapa dalam pelajaran di hari Rabu ada sebuah pertanyaan yang menarik di mana di situ dikatakan, apakah yang diceritakan dalam kisah ini tentang bagaimana Allah dapat mengubah kekalahan kita yang paling buruk menjadi sebuah peluang. Peluang kita dapat, peluang kita terima, itu semua ketika kita melibatkan Tuhan. Kenapa bangsa Israel kalah dalam pertempuran yang pertama? Dikarenakan ketamakan dan juga kepercayaan diri sendiri atas kekuasaan mereka. Tidak melibatkan Tuhan. Dan ada sebuah pengharapan ketika mereka ingin kembali menyerang kerajaan Ain atau kota Ain. Yang dimana mereka menyadari terlebih akan kesalahan mereka. Kesalahan mereka dikarenakan satu orang. Dan pada akhirnya kesalahan tersebut apa? Dihilangkan. Ataupun orang yang melakukan kesalahan mendapatkan sebuah akibatnya. Sama seperti di dalam kitab Galatia mengatakan apa yang kamu tuai, itulah yang akan kamu apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai, seperti itu. Nah, apa yang kamu tabur mungkin sebuah kejahatan, tentu akibatnya kita akan menerima kejahatan itu juga. Dan di sini jadi hal yang menarik ketika ada sebuah harapan di mana harapan itu berasal daripada Tuhan ketika kita mengakui kesalahan, ketika kita mau bertobat. Nah, dan di sini dikatakan ketika kita sudah melibatkan Tuhan, Tuhan memberikan sebuah arahan. Tuhan memberikan sebuah isyarat yang terdapat di dalam Yosua pasal yang ke-8 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Di mana ayat yang pertama disampaikan kepada Yosua dari Tuhan mengatakan, janganlah takut dan janganlah tawar hatimu. Dan di dalam ayat yang kedua, dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jara, dan suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Artinya, dalam pelajaran di hari Rabu, di mana di situ dikatakan bahwa Yesus memberi isyarat bahwa dia mengawasi setiap peristiwa ataupun mengawasi dalam pertempuran pada saat itu. Yang sebelumnya dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan sebelum saat ini kita tidak tahu hasil dari pertempuran tersebut. Barulah dari titik ini dan seterusnya dikatakan menjadi jelas
bahwa tentara Israel menang. Tetapi mereka ataupun tentara Israel menang dikarenakan Tuhan terlibat dalam pertempuran tersebut. Itulah mengapa dalam pelajaran hari Rabu bagian yang terakhir dikatakan, kali ini tidak terlihat campur tangan Tuhan dan keajaibannya, namun kemenangan atas Ai tak lain adalah pertolongan ilahi, sebagaimana dengan kemenangan atas orang Mesir pada generasi pertama atau kemenangan atas Yeriko. Kunci kemenangan mereka adalah ketika iman Yosua tertuju kepada Tuhan dan juga tentang ketaatan yang tak tergoyahkan. Sehingga dalam kehidupan ketika mereka mengalami sebuah kemenangan, tentu ini menjadi sebuah kisah ataupun menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa untuk bisa dibagikan kepada bangsa-bangsa yang lainnya. Dan menjadi sebuah pertanyaan, jikalau mereka kembali gagal dan mendapatkan sebuah kematian ataupun sebuah penindasan, pertanyaannya, bagaimana caranya untuk bisa menyatakan tentang kuasa dari Tuhan? Itulah mengapa di dalam kitab Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 ada fokus yang harus kita perhatikan dalam ayat tersebut. Ya, di dalam ayat yang tersebut, yang dimana di situ menjelaskan bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan yang tentu mengalami berbagai macam persoalan, mengalami berbagai macam tantangan dalam kehidupan kita. Ketika kita bisa melewatinya, kita pun harus bisa menjadi saksi atas kuasa yang Tuhan tunjukkan dalam setiap kehidupan kita. Ya kan? Karena kalau tidak dari kita, tentu dari mana orang-orang lain bisa mengerti, bisa mengetahui bahwa Tuhan yang kita yakini, yang kita percayai adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam setiap kehidupan, tantangan, problem yang kita hadapi, sama seperti dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini, musuh utama adalah terdapat di dalam diri kita sendiri. Bukan dari luar, bukan dari orang-orang yang berada di sekitar kita, tetapi bagaimana kita bisa mengendalikan dan juga menyadari bahwa tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Maka daripada itu, di sini kembali kita diingatkan bahwa kita harus setiap saat melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Agar kita pun dapat menyadari, oh Tuhan yang saya yakini tentu adalah Tuhan yang dipenuhi akan kuasa, yang mampu menolong kita dan juga membantu kita keluar dari masa-masa kesulitan. Mungkin ini pelajaran yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Saya kembalikan ke Pendeta Beni Tobi. Baik, amin. Terima kasih Pendeta Panggabean. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi, musuh di dalam. Hal yang luar biasa dari apa yang sudah dijelaskan oleh para narasumber kita adalah, pada akhirnya, kalaupun terjadi kegagalan, tapi kita bersyukur memiliki Tuhan yang hebat, yang mampu mengubah kegagalan menjadi sebuah kesempatan yang sangat baik. Tetapi kuncinya adalah kembali, mari menyadari segala dosa dan kesalahan kita, dan bersyukur mengakui kepada Tuhan Allah yang baik dan setia, yang pasti akan mengampuni kita dari segala dosa dan segala kejahatan kita,
Dan Dia akan mengubah kegagalan-kegagalan itu menjadi sebuah kesempatan yang indah, sehingga banyak orang, banyak bangsa akan mendengarkan siapa Tuhan yang hidup, Yesus Kristus yang penuh kuasa itu. Kita akan tutup pelajaran kita dengan doa yang akan disampaikan oleh Pendeta Nati. Kami persilakan. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kepada kami tentang musuh di dalam Tuhan. Tuhan, musuh dalam itu adalah sendiri, yaitu kami sendiri Tuhan. Tolong Tuhan, tuntunlah Roh Kudus-Mu masuk dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami jalankan, semua sesuai kehendak-Mu saja Tuhan. Dan semuanya itu hanya kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan, berkatilah kami masing-masing dalam kehidupan kami, agar kami tetap kuat dan tetap bertahan dalam kebenaran ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kali Tuhan. Inilah doa harapan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada kedua panelis kami dan kepada semua pemirsa. Kiranya Tuhan memberkati. Sampai bertemu di pelajaran panelis atau panel Sekolah Sahabat kita berikutnya. Amin.